Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya bertugas akan menyampaikan materi tentang tata tertib sekolah, yang tentunya tata tertib ini berlaku ketika sekolah sudah normal seperti biasa, bukan BDR seperti sekarang ini. Ini penting untuk diketahui oleh seluruh siswa SMA 2 Pandeglang, khususnya kelas 10 yang baru masuk, tentunya belum mengetahui tata tertib yang berlaku di SMA 2 Pandeglang. Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan saja tata tertib sekolah bab 1 tentang waktu masuk, istirahat, dan keluar. Pasal 1, masuk sekolah. Ayat 1, waktu masuk sekolah pukul 07.00 WIB. Artinya kalian yang yang datang ke sekolah sebelum jam 7 harus sudah ada di sekitar sekolah. Begitu lonceng berbunyi, maka kalian akan masuk ke kelas masing-masing. Pasal 1 ayat 2, siswa yang terlambat maksimal 10 menit boleh masuk dengan izin piket. Jadi nanti yang terlambat harus lapor kepada piket, boleh masuk atau tidak, ini maksimal 10 menit. Pasal 3 ayat 3, siswa yang terlambat maksimal 20 menit boleh masuk pada pergantian pelajaran setelah diberi sanksi. Jadi ada sanksi kalau misalnya kesiangan datangnya jam 7 lewat 10 menit, kemudian maksimal sampai 20 menit boleh masuk, tapi terlebih dahulu diberi sanksi, misalnya sanksi ringan. Pasal 1 ayat 4, siswa yang terlambat lebih dari 20 menit dipulangkan dengan membawa surat dari kelas sekolah untuk orang tua. Jadi kalau siswanya kesiangan lewat dari 20 menit, maka siswa akan dipulangkan dengan membawa surat pengantar dari atau surat keterangan dari kelas sekolah, kemudian untuk disampaikan kepada orang tua. Dan besoknya surat tersebut harus dikembalikan lagi ke sekolah. Pasal 2, waktu istirahat. Ayat 1, atau dari hari Senin sampai Kamis, waktu istirahat adalah 10.00 sampai 10.30. Nah, ini juga nanti akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelajaran yang berlaku pada tahun sekarang, apakah masih tetap seperti ini atau ada perubahan-perubahan. Kemudian ada istirahat kedua, ini biasanya waktunya isoma, yaitu jam 12.00 sampai 12.45. Pasal 2 ayat 2, pada hari Jumat waktu istirahat adalah 09.10 menit sampai 09.30 menit. Pasal 2 ayat 3, pada waktu istirahat siswa dilarang keluar lingkungan sekolah. Jadi waktu istirahat itu tidak boleh keluar, misalnya keluar mencari sesuatu dulu ya, kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak. Jadi tetap waktu istirahat berada di lingkungan sekolah. Kemudian pasal 3, waktu pulang. Hari Senin sampai Kamis jam pulang yaitu jam 15.30. Nah, ini juga tergantung nanti ke situasi, apakah tetap seperti ini atau ada perubahan disesuaikan dengan jadwal pelajaran yang berlaku. Kemudian hari Jumat waktu pulangnya adalah jam 11.15 waktu Indonesia Barat. Pasal 3 ayat 2, siswa yang keluar karena sesuatu hal yang penting sebelum waktunya terlebih dahulu meminta izin dari guru piket. Jadi Anda boleh keluar karena ada sesuatu yang penting, kalian minta izin kepada piket, dan apabila piket mengizinkan maka kalian boleh keluar atau boleh meninggalkan sekolah untuk kepentingan tersebut. Kemudian pasal 3 ayat 3, pintu gerbang dibuka pada waktu masuk dan waktu pulang. Nah, selebihnya dibukanya hanya untuk kepentingan tertentu saja. Kemudian bab 2 tentang pakaian, ini penting. Pasal 1, ketentuan seragam sekolah.
Ayat 1. Seluruh siswa memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut. A. Hari Senin, siswa mengenakan seragam putih abu-abu dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk siswa putra, kemeja putih lengan pendek, berdasi abu-abu, celana panjang abu-abu, bersabuk hitam, dan mengenakan atribut lengkap. Yang kedua, untuk siswa putri, baju putih lengan panjang, berkaos dalam putih, rok panjang abu-abu, bersabuk hitam, berkerudung putih, dan beratribut lengkap. B. Hari Selasa, kaos adiyata dengan mengenakan celana atau rok abu-abu. Jadi celana untuk laki-laki yang abu-abu, rok untuk perempuan juga yang abu-abu. Kemudian hari Rabu dan Kamis, seluruh siswa mengenakan kemeja batik dan celana atau rok abu-abu dengan ketentuan. Untuk siswa putri, kemeja batik seragam sekolah lengan pendek, celana panjang abu-abu, bersabuk hitam. Yang kedua, untuk siswa putri, kemeja batik seragam sekolah lengan panjang, kerudung putih polos, rok panjang abu-abu, dan bersabuk hitam. Sebetulnya untuk yang putri itu sabuknya nggak kelihatan ya, karena bajunya dikeluarkan kalau putri, karena kita pakai kerudung. Siswa putri pakai kerudung. Yang D, untuk hari Jumat, seluruh siswa mengenakan pakaian seragam pramuka yang beratribut lengkap. Nah, ini harusnya beratribut lengkap semuanya. Karena pramuka itu di kurikulum 13 itu wajib ya untuk semua siswa. Kemudian E, warna sepatu hitam berkaos kaki putih sini ya. Kemudian yang F-nya pakaian tidak boleh ketat. Kemudian bab 3 tentang rambut, pasal 1. Bagi siswa putra berambut pendek, rapi, sopan, dan tidak dikuncir serta tidak dicat warna lain. Nah, ini rapi ya untuk pria. Nah, karena kalau perempuan tidak kelihatan pakai kerudung ya, tidak dibuka kerudungnya. Jadi harus rapih ya, pendek rapi. Tidak boleh pendek juga misalnya di pelontos, tidak boleh. Harus tetap ada rambutnya gitu ya. Pokoknya rapi. Kemudian bab keempat, kebersihan, ketertiban, dan keindahan. Pasal 1, kebersihan. Ayat 1, seluruh siswa wajib melaksanakan dan memelihara kelas dan lingkungannya. Ayat 2, piket kelas bertanggung jawab atas kebersihan kelasnya masing-masing. Ayat 3, piket kelas melaksanakan kebersihan setelah jam pelajaran selesai. Jadi jam selesai pelajaran orang lain pulang, maka piket harus membersihkan kelas sehingga pagi-pagi kelas sudah siap untuk dipakai. Kemudian ayat 4, membuang sampah harus pada tempatnya. Di sini sampahnya ada dua, ada sampah organik dan sampah non-organik. Yang organik adalah sampah yang bisa mudah diurai, sedangkan yang non-organik itu sampah yang sukar untuk diurai. Pasal 2, ketertiban. Ayat 1, seluruh siswa wajib menjaga dan melaksanakan ketertiban sekolah. Ayat 2, siswa dilarang berada di luar kelas pada jam pelajaran. Jadi pada jam pelajaran tidak boleh ada berkeliaran di luar kelas ya. Nanti biasanya kalau ada seperti itu, maka dia akan ditegur oleh guru piket atau guru siapapun yang melihat siswa yang berkeliaran di luar kelas dan disuruh masuk. Kemudian ayat 3, siswa dilarang merokok di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Nah, kalau jadi siswa jangan merokok dulu lah, belum bisa mencari uang sendiri ya, gitu. Silakan merokok nantilah kalau sudah bisa menghasilkan sendiri uangnya, boleh merokok kayaknya ya. Nah, sebab ini merokok ini biasanya adalah awal dari nantinya kalau merokok nanti awalnya akhirnya
khawatir ke narkoba gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Saya percaya anak SMA 2 yang masuk SMA 2 ini anak-anak yang baik semuanya. Kemudian ayat 5, dilarang membawa senjata tajam dan senjata api. Nggak mungkin ya bawa api ya, senjata api. Kemudian berikutnya, siswa dilarang memakai dan mengedarkan narkoba serta minuman keras. Ini sangat dilarang. Ini melanggar hukum juga ya. Selain melanggar tata tertib, juga melanggar hukum. Kemudian berikutnya, siswa dilarang memanjat benteng atau pagar, tembok, dan lain-lainnya. Nah, ini untuk yang hobi memanjat-manjat ini, di SMA 2 sudah disalurkan melalui panjat tebing gitu ya, dengan bimbingan Bapak Raden Arif gitu. Kemudian siswa dilarang berkelahi dan terlibat dalam tawuran. Kemudian siswa dilarang menaikkan aksesoris yang tidak sesuai dengan ketentuan. Siswa putri dilarang bersolek atau memakai kosmetik yang berlebihan. Ini yang sewajarnya saja. Kemudian siswa putri dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Selanjutnya, selama KBM berlangsung, proses belajar mengajar berlangsung, siswa dilarang mengaktifkan HP kecuali oleh gurunya, misalnya mau searching diperbolehkan, itu ada pengecualian. Berikutnya tentang keindahan pasal 3 ayat 1, seluruh siswa melaksanakan, memelihara dan menjaga keindahan kelas serta lingkungannya masing-masing. Kemudian ayat 2-nya, seluruh siswa dilarang mencoret-coret tembok, kursi, meja, dan sarana prasarana sekolah lainnya. Ya, semuanya tidak boleh coret-coret. Iseng biasanya ada tangan-tangan iseng. Berikutnya bab kelima tentang ekstrakurikuler. Pasal 1, seluruh siswa wajib mengikuti paling sedikit satu jenis kegiatan ekstrakurikuler. Ingat ya, SMA 2 ini banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler. Silahkan Anda pilih salah satu, minimal satu kegiatan ekstrakurikuler Anda ikuti. Silakan tanya ke kakak-kakak kelas kalian bahwa memang banyak ekstrakurikuler yang ada di SMA 2 Paniglang. Berikutnya bab ke-6 tentang upacara bendera. Seluruh siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan tertib. Berikutnya, petugas pelaksana upacara bendera adalah siswa-siswi dari masing-masing kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Berikutnya, siswa yang tidak mengikuti upacara bendera wajib dilaporkan oleh KM kepada pembina OSIS atau kepada wakasek kesiswaan atau kepada wali kelas ya. Berikutnya bab ke-7 tentang pembelajaran. Siswa tidak berkeliaran pada jam pelajaran. Berikutnya, siswa tidak boleh mengganggu kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Berikutnya, bila guru terlambat datang, piket kelas wajib menyebut guru yang bersangkutan. Piket kelas wajib melapor kepada guru piket apabila guru mata pelajaran berhalangan hadir. Berikutnya, siswa yang karena sesuatu hal tidak masuk sekolah wajib memberitahukan alasan ketidakhadirannya secara langsung ataupun tertulis kepada kepala sekolah, wali kelas ataupun ke guru piket. Kemudian bab 8, sanksi. Tentunya sanksi ini adalah untuk pelanggar-pelanggar tata tertib. Pasal 1, seluruh siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan dikenakan sanksi. Ayat 1, sanksi ringan berupa teguran, olahraga, atau membersihkan lingkungan sekolah. Sanksi sedang, skorsing selama jangka waktu tertentu, dan sanksi berat dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tua. Itu yang sanksi berat ya. Kemudian bab 10, lain-lain. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan dan dipandang perlu untuk ditetapkan akan diatur kemudian. Bab 10 penutup, demikian tata tertib ini untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh siswa yang ada di SMA 2 Paniglang. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyampaian ini kurang berkenan, nanti akan di-share ya nanti ke kelas masing-masing untuk diketahui lebih lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.